Terus kenapa kita itu jangan berbisnis atau berurusan dengan Habib-Habib? Pak Alwi itu kenapa? Jadi begini, Kiai, para muhibbin seharusnya itu sadar bahwa Suat Pleret adalah mantan Presiden Muhibbin Pak Alwi Indonesia. Saya sendiri punya orang tua angkat Asegaf, Pak Alwi. Kiai Madudin mantan FPI. Itu Bagus Mogi itu yang menyebarkan Azwat Khan Pak Alwi ke Indonesia secara silsilah nasab. Tetapi dengan akal sehat, dengan hati nurani kita sadar, kita tidak mau istilahnya percaya dengan cek kosong, harus dengan kajian pustaka, kajian genetika yang benar. Dan tolong, dari 100 orang yang pernah berurusan baik dalam koridor agama, majelis, sholawatan, atau berbisnis dengan Pak Alwi, tolong disensus, disurvei. Siapa dari mereka yang benar-benar usahanya sukses, usahanya benar-benar adil, usahanya benar-benar istilahnya itu tidak didolimi, tidak dikadali. Rata-rata hampir semua pernah dikadali, pernah ditipu, pernah dimakan, direbut atau apapun lah, yang punya majelis ditendang dari panggungnya, yang bisnis bersama ya diakali, ya dikadali. Coba ayo, butuh testimoni. Dan ini penting untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa pembuktian di lapangan itu jauh lebih utama dibanding hanya sekedar ceramah-ceramah manis. Karena apa? Sifat ras itu diturunkan dari genetiknya. Genetik serigala tidak mungkin makan rumput, dia makan daging. Dia mencabik-cabik mangsanya. Genetiknya kambing, struktur genetiknya kambing, ya dia makan rumput, dia makan tumbuhan. Jadi struktur genetik membawa sifat ras. Dan ini ras Khazari ini adalah ras serakah, ras arogan, dan ras rasis. Dan ini harus dilawan kalau ingin bumi pertiwi Indonesia terbebas dari parasit jahat Pak Alwi Yahudi Khazari. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada pesantren Kiai ngambil menantu Habib Alwi itu artinya nanti pesantrennya bisa dirampok ya, dan pasti dirampok ya. Ya tunggu saja, dengan sifat mereka yang merasa lebih tinggi dari orang lain, mereka merasa rasnya paling mulia, mesti mereka berusaha akan mendominasi, akan merebut perlahan-lahan pondok pesantren itu. Karena apa? Yang lain kan dianggap hanya sebagai ras rendah. Mereka ras yang paling mulia, mereka yang harus menjadi majikan, mereka yang harus menjadi segala-galanya di dalam semua sistem. Dan ini terjadi. Jangankan pondok pesantren, makam aja mereka rebut, mereka belokkan. Karena katanya alumni Said Al-Maliki juga direbut, Gus. Nah, itu saya dengar dari beberapa sumber, termasuk dari alumni Said Maliki. Itu ada info bahwa ada Pak Alwi, tokoh Pak Alwi yang juga menjadi santrinya Said Al-Maliki. Akhirnya alumninya Pak Alwi ini digabung dengan alumninya Said Maliki. Katanya demikian. Yang ngomong salah satunya adalah Kiai Ali Badri, dan juga ada Kiai Mukhlisin Jember dan lain-lain. Itu Kiai Mukhlisin Bondowoso. Jadi beberapa kesaksian dari alumni seperti pada akhirnya ketika santri-santrinya Said Maliki yang masih lurus, yang masih itu akhirnya terkooptasi, dan akhirnya panggung dan narasi itu akhirnya berbelok ke Pak Alwi. Bahkan Said Maliki itu gelarnya cuma Sayyid, katanya Sayyid di bawahnya Habib. Bahkan salah satu tokoh Robito Alawiyah pernah mengatakan, saksinya Katib Amsuriah DPP Naat, bahwa katanya Said Maliki juga diragukan nasabnya. Bayangkan seperti itu. Pada akhirnya siapapun yang mereka coba menempel, kemudian mereka merasuk, kemudian mereka mengambil alih sistem itu. Dan itu adalah sifat-sifat dari parasit. Kanker. Termasuk kepada Nahdlatul Ulama ya. Apalagi nanti lihat saja, apakah kalau kemudian ini tidak dihentikan, terus kiai-kiai Nusantara yang di framing mereka nasabnya, rasnya lebih rendah dari mereka, apa nggak diambil nanti majelis-majelisnya, pondok pesantrennya, bahkan itu umatnya akan diambil untuk mereka untuk dikapitalisasi. Dan ini harus dilawan secara kuat, secara tanpa pandang bulu, baik itu Pak Alwi yang katanya radikal maupun yang halus. Justru yang halus yang lebih berbahaya, karena sifat orang Indonesia ini atau orang Jawa, kalau dipangku mati, kalau kemudian dihormati, kemudian didekati, dikancani, itu akhirnya lemah dan tidak sadar bahwa mereka mau dibunuh pelan-pelan, seperti kodok ditaruh di atas air, yang lama-lama air ini di atasnya api, kemudian semakin lama semakin mendidih, si kodoknya mati pelan-pelan. Dan ini berbahaya untuk kebangsaan kita ya, Gus, karena mereka memang sebenarnya tidak cocok dengan NKRI, Pancasila, dan lain-lain itu ya? Sangat berbahaya. Buktinya apa? Banser, ini ada beberapa anggota Banser. Banser ketika kemudian membakar bendera HTI, Banser dikutuk besar-besaran. Bahkan di DKI Banser disuruh baca syahadat. Bayangkan pasukannya ulama, mereka yang setia menjaga Garda Nusantara, Garda Bangsa dan seluruhnya, ini kemudian disuruh baca syahadat padahal mereka adalah pasukannya ulama. Sementara di Yaman sana Houthi membakar bendera Saudi, tidak ada komentar apapun. Bendera Saudi lebih lama
mereka menggunakan kalimat tauhid, tapi ini kemudian dipukul rata dan ini menjadi framing untuk memfitnah bangsa. Jadi mereka sebenarnya itu kalau dia dari sejarah ya, 1928 muda mereka nggak ikut, 10 November nggak ikut, revolusi agresi 1-2 Belanda mereka nggak ikut. G30 SPKI malah. G30 SPKI mereka menjadi ketuanya, NID dan lain-lain. Dan ini sejalan dengan mereka yang menjadi petinggi Partai Komunis Yaman, Partai Sosialis Marxisme Leninisme Yaman hingga saat ini namanya Abdurrahman Asikaf yang jadi sekjennya itu. Nah ini mereka ini PKI komunis yang nuduh orang lain komunis, padahal yang jadi korbannya NU, bansernya dituduh menjadi PKI. Ini kan maling teriak maling. Dan mohon maaf kalau ini tidak disadari dan tidak ada yang berani bernarasi tegas, masih sungkan-sungkan, masih berusaha bersikap netral. Ingatlah, mereka yang bersikap netral di dalam situasi penindasan, Anda bagian dari penindas itu sendiri dan Anda berdosa kepada Allah. Mau berkata apa Anda di hadapan Kanjeng Nabi nanti dan meluruskan nasab Nabi di Nusantara, ini adalah bagian dari tanggung jawab Anda kalau mengaku orang yang beriman dan cinta sama Kanjeng Nabi. Demikian. Siap, keren. Terima kasih, Gus. Siap, terima kasih. Ya, Merdeka. Merdeka.